sedikit hitung-hitungan, tapi nggak susah gitu ya. Hari ini kita akan membahas judulnya seperti yang tampak di layar kalian, analisis matematis pada algoritma non-rekursif. Apa itu, Bu? Judulnya kayak gitu. Analisis matematis maksudnya apa? Apa sih yang dianalisis dan kenapa harus menganalisisnya secara matematis? Nah, maksudnya nanti kalau kalian diberikan algoritma yang non-rekursif atau algoritma iteratif, kalian itu diminta untuk menganalisis kompleksitas waktunya seperti apa. Gitu. Kita kan kuliah analisis kompleksitas algoritma ya, jadi analisisnya adalah analisis kompleksitas. Jadi yang dianalisis nanti ini adalah kompleksitasnya. Apakah n kuadrat, apakah n, apakah kalau n itu linear, kalau n kuadrat, kalau kuadrat, atau apakah kuadrat atau kubik atau polinomial atau eksponensial gitu ya. Jadi kita pelan-pelan aja. Baik, saya review dulu materi terakhir yang kalian pelajari sebelum UTS. Ini ya, kompleksitas waktu, di mana kompleksitas waktu atau TN itu berbanding lurus dengan CN, di mana CN itu adalah jumlah operasi dasar atau basic operation dieksekusi dalam ukuran input N. Lihat, TN dan CN adalah fungsi terhadap N, di mana N ini merepresentasikan ukuran input. Gitu ya, masih ingat ya ini ya? Saya nggak langsung nunjukin algoritma, saya nunjukin ini dulu, kompleksitas waktu. Karena dia fungsi terhadap N, maka nanti bentuknya kan bisa jadi 5N plus 1, atau log N minus 1, kayak gitu ya, CN ya. CN bentuknya seperti itu. Nah, udah ingat ya? Daripada saya minta kalian untuk buka lagi slide yang sebelumnya itu kan, ya susah apa ya, nyimpennya di mana, Bu? Nah, ini review lagi. Ada 8, ada yang bilang 7, ada yang bilang 8. Karena kalau yang 7 itu artinya yang konstan ini nggak dihitung. 8 kelas efisiensi asimptotik dasar. Asimptotik itu apa, Bu? Yang waktu itu terakhir kita ngomongin ada big O, big omega, dan big theta. Gitu ya. Kalau ada big O, terus di dalam tanda kurungnya itu ada n kuadrat, atau n log n, atau log n, atau n pangkat 3, 2 pangkat n, kayak gitu ya. Nah, itu adalah basic asymptotic efficiency class. Ada 8 istilahnya, yaitu ada yang konstan, artinya berapapun ukuran inputnya, n-nya mau berapapun, mau 1000 jumlah array-nya misalnya, atau 1000 bilangannya, kenaikan algoritmanya, kenaikan running time dari algoritmanya itu konstan. Segitu aja terus, nggak berubah. Jadi nggak peduli berapa jumlah inputnya. Sebentar ya. Tadi disuruh apa sama Bunda? Bisa. Tadi kamu disuruh apa sama Bunda? Oke, balik lagi. Yang ketiga, linear atau linearitmik, n log n, atau kuadratik, kubik, eksponensial, atau faktorial. Ingat lagi ya, ini terakhir pembahasan kita tentang big O, big omega, dan big theta. Jadi analisis kompleksitas waktu dan direpresentasikan dalam notasi asimptotik. Seperti itu. Baik, nah kita akan mulai masuk ke materi. Jadi materinya nggak banyak konsep, nggak ada konsep baru di sini. TN kalian sudah tahu, CN kalian sudah tahu, big O, big omega, big theta kalian juga sudah tahu ya, meskipun agak-agak lupa, nggak apa, diulang lagi. Jadi nggak ada lagi konsep baru, kita akan langsung menganalisis secara matematis. Biasanya di kasus-kasus, studi kasus di analisis kompleksitas algoritma, selalu seperti ini, diberikan algoritma, penggalan algoritma, kemudian kalian diminta untuk menentukan seperti apa kompleksitasnya. Kompleksitas waktunya seperti apa, atau efisiensinya seperti apa. Gitu ya. Kalau kita menyatakan seperti apa sih kompleksitasnya, artinya kita pengen tahu dia itu seberapa kompleks atau seberapa efisien. Sama ya, kalau ngomongin kompleksitas atau efisiensi itu sama, yang dimaksud adalah hal yang sama. Atau ditanyain kelas efisiensinya yang mana di antara 8 kelas tadi. Nah, dia masuk kelas efisiensi yang mana? Konstan, logaritmik, linear, linearitmik, atau kuadratik, seperti itu. Biasanya seperti itu ya.
Bentar, saya tutup dulu WA saya biar nggak bunyi-bunyi. Sebentar. Baik, ini biar pesan yang masuk nggak bunyi-bunyi ya. Baik, diberikan algoritma seperti ini, ada yang bisa nebak nggak kira-kira dia kompleksitasnya apakah konstan, atau kuadrat, atau kubik, atau gimana? Atau linear? Ada yang bisa nebak? Core-nya cuma 1. Coba tebak. Masih muncul kan ya di slide presentasi saya di kalian? Atau udah nggak muncul? Adi Rahmatullah Sugiono, seperti apa kelas efisiensi dari algoritma yang ada di layar? Linear, konstan, kuadrat, kubik? Kira-kira? Sebenarnya konstan ya, Bu. Konstan. Oke, yang lain. Antoni, Mas Halim. Pendapat kamu gimana? Saya konstan, Bu. Konstan. Ngikutin Adi. Konstan itu artinya berapapun jumlah inputnya, running time-nya tetap. Itu konstan. Mau ukur, ini kan array ya inputnya ya. Kalian sudah lihat tuh inputnya adalah array A, yang ukurannya n, indeksnya dari 0 sampai n-1. Jadi berapapun ukuran n-nya, kalau kalian bilang ini konstan, artinya ya running time-nya ya segitu aja. Mungkin nggak? Kalau konstan kayak gitu. Nggak mungkin kan? Berarti linear, Bu. Linear. Kebayang ya. Jadi istilah, tadinya saya pikir yang saya maksud linear, Bu, tapi yang ke ucap konstan. Ini linear ya. Dia akan berjalan sesuai dengan ukuran inputnya, ukuran array-nya. Seperti itu. Yuk kita lihat dulu algoritmanya, pelan-pelan ya. Ini hari ini cuma ada 2 algoritma, dalam 100 menit kita ketemu, nggak banyak, dan nggak ada yang perlu dihafal sebenarnya, tapi ya kalian membutuhkan untuk paham saja, karena nggak ada rumus yang susah, nggak ada konsep yang susah, nggak ada konsep baru. Gitu ya. Baik, kita lihat. Saya punya fungsi max elemen di sini, inputnya adalah array. Fungsi max elemen ini akan mengembalikan nilai terbesar yang ada pada array A. Nah, elemen terbesar, bilangan yang nilainya paling besar akan tersimpan di variabel maxval. Jadi contoh, kalau saya punya array A isinya kayak gini, seperti ini misalnya, maka maxval saya akan berisi berapa? Awalnya 5, Bu. Awalnya 5. Di akhir program, maxval saya akan berisi berapa? 1000. 1000. Tahu ya? Kalian sudah tahu. Oke, kalau kalian sudah paham algoritmanya, saya lanjut nih. Kenapa Bu kayak gitu Ibu nanyanya? Karena ada ya kadang-kadang saya percaya mahasiswa ngerti, saya ngomong terus itu kan ternyata nggak ngerti. Makanya saya kadang-kadang mulai sekarang saya akan mulai berhenti di beberapa poin. Saya ngecek dulu kalian ngerti atau enggak. Baik, paham ya? Jadi algoritma ini ketika diberikan array seperti ini, maka maxval akan berisi 1000 karena dia mengembalikan nilai terbesar. Baik, pertanyaan saya berikutnya. Yang mana basic operation dari fungsi max elemen ini? Saya tunjuklah. Fahriza Ihsani, ada nggak orangnya? Fahriza. Ada, Bu. Ada. Jawabannya apa, Fahriza? Basic operation-nya yang mana? Saya kasih angka ya.
1, 2, 3, 4, 5. Yang mana? 2 ya. 2. Yang lain. Dita Julaika Putri. Basic operation-nya yang mana? Antara 1 sampai 5. 2, Bu. 2. Kenapa? Ngikut si Fahriza. Adril, jawaban kamu apa? Basic operation, operasi dasar. Operasi dasar itu operasi yang paling banyak menghabiskan waktu. Time consuming. Yang mana? Menurut saya yang 3, Bu. 3. Jadi yang benar mana? 2 atau 3? 3 ya. Nah, ingat-ingat lagi definisi dari basic operation. Basic operationnya yang 3 ini. Operasi perbandingan. Nih ya. Operasi perbandingan. Kalau 4, operasi dasar nggak itu? Antara 3 sama 4, yang paling banyak dieksekusi, yang mana? 3 atau 4? 3. 3 ya. 3, Bu. 3 ya, udah tahu ya? Oh ya. Kalian cobalah untuk fokus. Jadi kesulitan kuliah online seperti ini adalah mencoba untuk fokus dan konsentrasi. Boleh sambil ngotret, biar nggak bosan ya. Tapi saya nggak sarankan sambil jalan-jalan. Baik, ini kenapa basic operation yang nomor 3? Kalian perhatikan kenapa bukan nomor 4. Nomor 4 itu hanya dieksekusi kalau nomor 3 bernilai true. Jika yang nomor 3 bernilai true, ya kan, mengembalikan true, maka baris 4 ini baru dieksekusi. Artinya yang selalu dieksekusi pada tiap iterasi adalah yang saya kasih kotak biru ini ya, operasi perbandingan. Maka dia menjadi basic operation. Baik, saya lanjutin. Sebentar, pertanyaan saya tadi di awal adalah, apa sih kompleksitas waktu dari algoritma ini? TN-nya berapa? Atau sebelum ke TN, CN-nya berapa? CN ini adalah jumlah basic operation yang dieksekusi pada N, pada ukuran input yang terkait dengan problem tersebut. CN-nya berapa? Kalau kita udah tahu CN, maka kita bisa menentukan TN, kan? Nah, karena TN ini, ingat-ingat lagi, berbanding lurus dengan CO kali CN. Maka kita harus tahu dulu CN-nya. CN ini adalah, nah ingat-ingat lagi, CN adalah ini, jumlah basic operation dieksekusi. Nah, dan dia adalah fungsi terhadap N. Gitu ya. Yuk, berarti kita harus menentukan CN-nya dulu nih. CN-nya si fungsi max element seperti apa. Nah, saya menyimpulkan, saya membuat rumusan supaya kalian mudah untuk mengingatnya. Ada 5 tahap. Nanti kalau kalian udah hafal sih akan jalan dengan sendirinya. Nggak perlu diingat-ingat 5 ini. Yang dapat kalian gunakan untuk menentukan seperti apa efisiensi dari suatu algoritma. Yang pertama, tentukan dulu ukuran inputnya, input size. Biasa ya. Input size-nya ini apakah ukuran array, apakah jumlah bilangan, apakah besarnya bilangan desimal, macam-macam gitu ya. Yang kedua, identifikasi basic operation. Seperti yang kalian lakukan tadi. Basic operation-nya kemana? Nah, gitu. Yang ketiga, cari tahu berapa kali basic operation dieksekusi pada tiap iterasi. Ingat-ingat ya, nomor 3 ini ya. Nomor 3 ini krusial. Hitung berapa kali basic operation dieksekusi pada tiap iterasi. Nah, untuk kasus kita tadi, function max element, berapa kali nomor 3 dieksekusi pada tiap iterasi? 1 kali, N kali, atau N kuadrat kali? Berapa kali? N-1, Bu. N-1. Itu pertanyaannya agak menjebak ya. Oh, berapa kali? Sekali per iterasi. Per iterasi, sekali ya. Tapi Ya. secara keseluruhan dia dieksekusi sebanyak N-1 kali, betul. Tapi per iterasi, pada tiap iterasi, operasi perbandingan ini cuma dieksekusi 1 kali per iterasi. Nah, ingat-ingat itu ya.
Nah, kalau sudah sampai tahap 3, kita akan lanjutkan bangunlah formula sum yang pakai sigma nanti habis ini ya. Yang merepresentasikan berapa kali basic operation dieksekusi. Yang nomor 3 ini. Jadi nomor 3 ini ada kaitannya sama nomor 4. Kalau kalian fail di nomor 3, nomor 4 nggak bisa jalan. Nggak bisa dibikin. Lalu, udah dibikin formulanya, selesaikan. Formula tersebut menggunakan formula standar dan aturan manipulasi sum. Ini agak-agak istilahnya mulai baru, ada formula standar, ada aturan manipulasi, tapi sebenarnya itu bukan hal yang susah. Gitu. Saya lewat dulu yang ini, nanti saya balik ke sini lagi. Nah, kita kembali ke algoritma kita. Ini adalah algoritma kita tadi, max elemen, sama ya, cuma saya taruh di bagian kanan atas saja supaya gampang nanti nih kita observasi. Langkah pertama adalah kalian tahu input size-nya adalah ukuran array, yaitu n. Ini ya. Kenapa bukan n-1, Bu? Ini kan n, karena indeksnya dimulai dari 0, sama aja ya. Kemudian basic operation-nya adalah comparison. Ini yang nomor 2, ya kan? Step nomor 2. Step nomor 3 yang ini. Basic operation-nya cuma dieksekusi 1 kali pada tiap iterasi. Nah, step nomor 4, saya di sini nggak nulisin per step ya. Step nomor 4 adalah tadi membangun formula sum. Nah, formula sum kan bentuknya kayak gini. Jadi selalu bikin kayak gini. Sum. Sum of apa? Nah, sum of ini. Sum of 1. Tadi yang nomor 3 sudah terdefinisi bahwa basic operation yaitu comparison AI lebih dari max val hanya dieksekusi 1 kali pada tiap iterasi. Maka di step nomor 4, di tahap nomor 4, saya bangun suatu formula sum, yaitu sum of 1. Gitu ya. Nah, bisa diikuti sampai sini ya? Bisa ya? Nanti saya tanya, saya ngetes nanti. Nah, kalian tahu bahwa kalau ada simbol formula seperti ini, formula sum seperti ini, harus ada batas bawah sama batas atas kan? Dia dijumlahin dari berapa sampai berapa. Kita ambil aja batas atas dan batas bawah dari for ini. I, batas bawahnya adalah I sama dengan 1 sampai n-1. Saya ulang lagi, batas bawah dari formula sum saya ambil dari sini. Saya kasih tanda panah. Saya ambil dari batas bawah for. Batas bawahnya adalah I sama dengan 1, batas atasnya adalah n-1. Tahap 4 saya selesai. Ini adalah formula sum yang merepresentasikan jumlah basic operation dieksekusi oleh algoritma tersebut. Pada tiap iterasi cuma 1 kali dieksekusi, tapi pada keseluruhan iterasi ini tergambarkan pada formula sum ini. Itu sebabnya kenapa topiknya disebut sebagai analisis matematis, gitu ya. Udah ya, ini CN kita kayak gini nih. Ini adalah CN. CN. Nah, CN. Saya berhenti dulu. Ini belum selesai, tapi saya berhenti dulu. Ini adalah CN kita. Ya, jumlah. Nah, saya kasih yang tanda bold merah itu. CN adalah jumlah comparison dieksekusi pada algoritma tersebut. Ini CN-nya adalah ini. Gitu. Saya cek ya, saya tanya dulu ya. Ada mau nanya? Nggak, kalau nggak ada saya ingin nanya. Siapa ini? Jose Fernando. Apa maksud dari saya menuliskan angka 1 yang saya lingkarin ini? Angka 1 itu maksudnya apa? Tes. Yuk. Angka 1 di sini itu maksudnya itu istilahnya kayak persamaan dari sumnya itu, Bu. Kayak angka dari sumnya itu. Dari for-nya itu. Imam. Imam. Iya, Bu. Angka 1 yang saya lingkari merah ini maksudnya apa? Menurut saya itu jumlah basic operation dieksekusi tiap iterasi. Betul. Ini ya. Kenapa saya nulis angka 1 di sini? Karena dia merepresentasikan jumlah eksekusi basic operation pada tiap iterasi.
pada tiap iterasi. Ini penting ya, penting. Karena di situ nanti bisa nggak cuma satu, nggak harus selalu satu, bisa I, bisa I kuadrat, bisa log I, macam-macam. Jadi itulah pentingnya mengidentifikasi tahap nomor 3, yaitu berapa kali basic operation dieksekusi pada tiap iterasi. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke tahap kelima, yaitu kita selesaikan formula sum ini. Lihat. Selama ini kalian tahu bahwa CN di pertemuan terakhir sebelum UTS di pekan ke-7, CN itu bentuknya N, 5N, atau setengah N kuadrat, kayak gitu ya. Sementara kalian tahu di sini lihat, kok bentuk CN-nya dalam bentuk formula sum, belum dalam persamaan tertutup. Ini kan masih persamaan terbuka ya. Nah, maka kita harus mengubahnya nih, kita harus menyelesaikan si formula sum ini ke dalam suatu persamaan tertutup. Kayak gimana tuh? Nah, di sini, di tahap 5 ini, untuk mendapatkan CN, supaya formula sumnya ini hilang, kayak gitu teknisnya, maka kalian menggunakan dibekali dengan 2 rumus standar dan 2 aturan manipulasi. Yaitu, nah baru saya balik ke sini. Kalau menemukan sum of 1 seperti ini, maka cara menyelesaikannya adalah batas atas kurangi batas bawah, upper minus lower, U dan L itu merepresentasikan upper dan lower, ditambah 1. Udah selesai. Kalau menemukan sum of I seperti ini, baik batas bawahnya 0 atau batas bawahnya 1, maka kalian langsung dikasih rumus kayak gitu. Berarti dia N kali N plus 1 per 2. Gitu. Ini tinggal dipakai aja nih. Sebenarnya ini kan deret hitung ya. Deret hitung ini kan bukan hal yang baru. Karena udah dapat di Matdis, matematika diskrit. Gitu ya. Nanti kita akan pakai. Nah, aturan manipulasinya ada 2 juga. Cuma ini Bu, enggak ada banyak. Tapi ini dulu. C kali A. Maka C ini bisa saya keluarin, saya anggap sebagai konstanta. Ini ya. Saya kalikan sum of AI. Begitu juga yang di bawah. Jika ada sum of AI plus BI, maka saya bisa pecahin. Bisa pisahkan mereka menjadi sum of AI plus minus sum of BI. Jadi plus minus kayak gitu. Kita coba pakai satu-satu. Nah, kita tadi sampai di sini nih. Ini ya, sum of 1. Lihat, kalau ada bentuk seperti ini, maka kita bisa pakai rumus standar pertama yang berbunyi U minus L tambah 1. Gitu kan tadi ya? Saya tulis dulu deh. Kalau ada sum of 1, ada U di atas, kemudian di bawah adalah I sama dengan L, maka kalian tinggal pakai U minus L ditambah 1. U-nya berapa? Yaitu N minus 1. L-nya berapa? 1 ditambah 1. Maka kalian akan mendapatkan N minus 1. Gampang ya? Bisa ya diikutin ya? Nah ini ketika sudah dalam bentuk N-1 seperti ini, maka ini adalah CN kalian. Oh, jadi cocok ya? Jumlah basic operation-nya adalah N-1 kan? Bukan N kan? Kan kalian tadi nebak basic operation-nya kira-kira gampang lah ini. Ini dieksekusi sebanyak N-1. Cocok nih. Di sini N-1. Nah, gitu. Jadi, analisis matematis seperti ini memberikan reasoning, latar belakang bagaimana mendapatkan tahu dari mana bahwa basic operation-nya dieksekusi sebanyak N-1. Nah, di sini kalian bisa memberikan penjelasan. Oh, dapatnya dari sini kayak gini. Itu. Bisa ya? Itu CN-nya N-1. Cocok nih. Di sini kan memang basic operation-nya dieksekusi sebanyak N-1. Nah, terbukti di sini. Nah, lalu kelas efisiensinya yang mana? Yang big O, N. Berarti dia adalah linear. Running time dari algoritma ini adalah linear atau kompleksitas waktunya adalah linear. Gitu. Bisa ya?
Ada pertanyaan dulu? Big O apa? Buka-buka catatannya lagi. Boleh nggak saya pakai Big Theta N? Di sini saya nggak pakai Big O, tapi pakai Big Theta. Kayak gini. Big Theta N. Boleh nggak? Lupa, Bu. Asal terpenuhi boleh mungkin Bu. Boleh. Kita boleh pakai Big Theta, boleh pakai Big O. Kan di pertemuan terakhir sebelum UTS, nanti itu jadi materi UAS ya. Kalian belajar lagi itu. Kalian menggunakan Big O, Big Theta, sama Big Omega kan bebas. Asalkan kalian bisa supply, bisa sediakan nilai konstanta C dan nilai N0-nya gitu kan. Nah, boleh. Nah, ini satu contoh. Contoh berikutnya. Sebentar, sebelum ke situ, saya pengen kalian latihan dulu. Ini jangan dilihat dulu ya kalau bingung. Mana ya? Nah, ini dia. Saya punya algoritma misteri. Nah, kerjakan dulu di whiteboard. Saya sediakan whiteboard supaya nanti saya bisa tunjukkan ke kalian ya. Latihan dulu 5 menit. Edit. Oke, saya share whiteboardnya. Jamboard, kerjakan di situ. Supaya nanti kalau ada yang salah, saya bisa kasih tahu ya. Apa yang dilakukan algoritma tersebut, kemudian kelas efisiensinya gimana, linear, kuadrat, atau apa, kayak gitu ya. Nah, caranya cari tahu dulu ukuran inputnya, cari tahu dulu basic operation-nya, kemudian berapa kali dia dieksekusi, bangun formula sum, kan? Formula sumnya seperti apa, di sini berapa, batas atas batas bawahnya seperti apa, lalu selesaikan. Gitu. Ini mirip sama yang tadi ya, gak jauh beda. Cuma beda dikit. Oke. Berapa menit? 2 menit lah ya. Saya tinggal dulu ke kamar mandi. 2 menit ya. Nanti saya balik lagi kita bahas.
Udah kelihatan ya Jamboardnya? Wait. Oke, kita lihat Jamboardnya. Hari ini cuma voice note. Algoritma ini benar ya. Board ketiga itu benar tuh. Jadi dia menghitung penjumlahan kuadrat. Udah tahu ya algoritmanya ya. Formula sumnya betul. Gimana nih? Formula sumnya gimana nih? Tiba-tiba penyelesaian. Formula sum. Wait, bentar. Lagi loading. Ntar Bu, saya lupa Bu. Kenapa? Nggak, saya lupa formulanya. Formula sumnya. Ini bukan ya? Apakah I kuadrat? Bukan. Bukan I kuadrat. Lihat, ingat-ingat yang di bagian di sini tuh bukan I kuadratnya, Oh, tapi satu. Betul. Berapa kali basic operation dieksekusi. Mulai ngerti kan kalau dikasih latihan gini jadi tahu salahnya di mana. Nah, ini. Jadi formula sumnya seperti ini. Itu ya. Udah bisa ya? Bukan kuadrat juga nih, jebakan. Gak apa-apa. Di sini udah bener nih formula sumnya, sum of 1 dari I sama dengan 1 sampai N. Formula sumnya bener. Selanjutnya kan ini tinggal dimasukin rumusnya ya, U minus L ditambah 1 N. N dan dia elemen dari big O N. Oke, basic operasinya perkalian. Oke, betul. Perkalian penjumlahan sama aja sih basic operationnya ya. Oke, ini bisa ya? Oke, udah bisa. Bisa ya? Oke. Baik, saya balik lagi. Saya stop dulu. Itu dari baru satu contoh yang sederhana. Nanti kita akan ke contoh kedua yang for-nya bercabang. Jadi ini saya simpulkan dulu. Sebentar, saya share dulu. Oke. Seharusnya sudah muncul slide saya di layar kalian. Nah, di sini. Saya simpulkan dulu ya latihan tadi. Basic operation-nya adalah perkalian. Sebenarnya di slide sudah ada, tapi bukan itu yang saya pengen. Saya pengen kalian memahami. Kalau cuma ngeliat doang terus nyontek, ya tujuan nggak tercapai. Dengan kalian ngerjain tadi kan saya jadi tahu, kalian juga tahu salahnya di mana, supaya lain kali nggak salah. Berapa kali basic operation dieksekusi? 1 kali, gitu ya. Kelas efisiensinya, nah ini adalah formula sum yang dibangun. Karena 1 kali dieksekusi pada tiap iterasi basic operation-nya, maka taruh aja angka 1 di situ. Gitu ya. Sum of 1. Penjumlahan dari 1. Dari mana? Mulai dari I sama dengan 1 sampai N. Jadi ini kan sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Sorry. Ditambah 1. Ini sebanyak N. N kali. Ini kan sama aja dengan N kan? 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak N kali. Dari mulai 1, 2, 3, sampai N. Sama aja N kali kan? Nah, di sini N. Kalau kayak gitu, berarti ini elemen big theta N. Mau big theta N, big O N juga nggak masalah. Gitu ya. Nah, berarti ini saya kasih sebentar. Ini kalian baru menggunakan rumus standar yang 1. Sum of 1. Gitu ya. Udah bisa ya? Baik, kita lanjutkan ke contoh kedua. Algoritmanya kayak gini. Unique elements. Algoritma terakhir hari ini. Jadi cuma 2 aja. Cukup 2. Setelah itu nanti kalian ada PR. Cukup 2 saja.
Sengaja saya pelan-pelan. Bagi yang kerasa bosen, Bu, kok lambat banget, boleh lihat slide-nya duluan, belajar duluan, ngerjain PR duluan, nggak apa-apa ya, daripada bosen ngedengerin. Saya pengen semuanya ngerti, makanya saya pelan-pelan gitu ya. Baik, saya punya algoritma kedua, yaitu unique elements namanya. Nah, algoritma ini adalah mengecek atau memeriksa apakah semua elemen pada array adalah unik atau distinct atau berbeda. Jadi kalau isi array-nya adalah misalnya kayak gini ya, 1, 2, 4, 5, 10, 5. Maka algoritma unique element akan mengembalikan nilai true. Tapi kalau array-nya isinya kayak gini, astagfirullah, nulisnya kok ya susah. Wait. Oke. Kalau array-nya isinya adalah kayak gini, 1, 1, 2, 3, 4, kayak gini. Algoritma unique element akan mengembalikan nilai false. Gitu ya, algoritmanya seperti itu. Nah, kodenya seperti ini. Ada for i dari 0 sampai n-2. Dia akan mengecek lagi dari j i plus 1 ke n-1. Nah, dia akan melakukan pengecekan. Apakah A yang ke I sama dengan A yang ke J? Tuh, gitu ya. Nah, seperti biasa, pertanyaan. Input size-nya apa nih? Input size-nya apa? Udah tahu lah ya, ukuran array ya. Kalau kita bekerja dengan array, maka ukuran array. Basic operation-nya apa? Perbandingan, Bu. Perbandingan ada di sini. Saya kasih langsung lah ya. Apa deh? Udah. Kemudian ini, oke, yang langkah nomor 3 kok kurang tepat. Langkah nomor 1, tentukan ukuran inputnya. Langkah nomor 2 adalah basic operation-nya. Langkah nomor 3, bukan ini. Bukan seperti ini harusnya. Ini adalah, bukan ya, langkah nomor 3 adalah mengidentifikasi berapa kali basic operation dieksekusi pada tiap iterasi gitu kan. Slide-nya nggak usah saya perbaiki ya, kalian udah tahu lah ya. Nah, di sini. Nah, pertanyaan saya, berapa kali operasi perbandingan ini dieksekusi pada tiap iterasi? Jawabannya ada di sini. 1 kali. Ada yang tahu kenapa 1 kali? Pada tiap iterasi, enggak dong Bu, n-1 kali dong Bu. Nah, kalau ada for yang bercabang seperti ini, maka di tahap ketiga, ketika kita diminta untuk mengidentifikasi jumlah basic operation pada tiap iterasi, yang dimaksud adalah iterasi yang ada pada loop paling dalam. Nah, loop paling dalam itu yang, nah ini kan, for ini. Nah, ini dia. Maka pada loop paling dalam tersebut, jumlah eksekusi terhadap operasi dasarnya berapa kali pada tiap iterasi? 1 kali kan? Gini ya. Ini dia 1 kali. Maka untuk yang saya kotakin biru itu, saya akan bikin formula sum seperti ini. Sum of 1 dari J sama dengan I plus 1, ini I, sampai N minus 1. Yang saya kotakin biru. Formula sumnya seperti ini. Saya tanya ya, saya ngetes dulu, saya tanya. Yang belum ditanya siapa nih? Kenapa ada angka 1 di formula sum itu yang saya kasih kotak kuning? Kuningnya kelihatan nggak ya? Kenapa ada 1 di sini? Egi Sidki Robani. Karena basic operation per iterasinya cuma sekali, Bu. Oke, thank you. Masih ngikutin ya? Nggak ngantuk. Jam segini tuh kan anaknya tidur, ngantuknya siang-siang. Oke, berikutnya, kenapa saya tuliskan batas bawahnya adalah
C sama dengan I plus 1. Fiona. Mengikuti algoritmanya, Bu. Karena di atas batasannya J sama dengan I pangkat 1 sampai N. Betul, di sini ya. Ikutin aja di situ ya. Jadi ini baru yang kotak biru. Baik, kalian sudah tahu ini. Saya hapus dulu. Nah, karena kita punya loop-nya 2, maka loop terluar belum saya tuliskan kan? Saya tinggal tambahkan 1 kali lagi sum seperti ini. Nggak perlu lagi saya tulis sesuatu di sini, nggak perlu. Nggak perlu. Cukup saya tuliskan sum, saya mau hapus dulu. Lalu saya tuliskan batas atas dan batas bawahnya, yaitu I sama dengan 0 sampai N minus 2. Nah, sama seperti yang saya kasih kotak merah. Gitu ya. Nanti kalau kalian punya for lagi 3, tambahin 1 lagi. Sigma di depannya. Kayak gitu. Bisa ya diikutin ya? Nah, kalau sudah seperti ini, step 4 sudah selesai, kita masuk ke step 5. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Saya mau ganti kamera dulu. Ini udah Jadi mulai yang agak... worst case di bawah itu gimana? Sorry, apa? Nggak dengar? Yang worst case itu tadi kan di contoh soal sebelumnya ada di kotak di bawahnya itu ada yang worst case itu. Itu jadi gimana? Wait. Saya... Yang barusan ya? Ya, yang barusan. Yang barusan. Oh, kenapa ada worst-nya ya? Iya. Oke, I see. Bentar ya. Seharusnya kan kalau unique element, by logic, bagaimanapun kita harus ngecek semuanya ya. Nggak perlu dicek worst case, ya. Harusnya nggak perlu ada kata worst di situ. Maksudnya gitu bukan? Iya kan, Bu. Karena ini kan algoritma unique element. Ngapain kita pakai worst case atau best case atau average case? Toh kita harus selalu mengecek semua elemen array gitu ya. Mungkin nggak kita hanya ngecek cuma 1 kali untuk algoritma ini? Mungkin nggak? Mungkin Bu, kalau misalnya di yang array-nya itu inputnya adalah bilangan yang memang sudah tidak ada yang beda, nggak ada yang sama. Tetap aja kita harus ngecek semuanya ya. Iya, harusnya nggak usah pakai worst case itu. Oke, thank you. Harusnya nggak usah pakai worst case. Kok kalian teliti sih? Bentar ya. Tuh. Saya mau ganti kamera. Bentar ya, sebentar. Kamera. Baik, bisa terlihat dengan jelas? Pecah-pecah nggak gambarnya? Kalau saya aman, Bu. Enggak, Bu. Aman ya? Oke. Saya tulis dulu tadi terakhir formula yang harus kita selesaikan. CN-nya kita adalah seperti ini. CN kita adalah, saya punya 2 formula sum of 1 dari, saya tulis ulang ini ya, nggak ada yang beda, I plus 1 sampai N minus 1, I sama dengan 0 sampai N minus 2. Ini tulisannya saya kekecilan, nanti saya gedein. Bisa difahami sampai sini ya. Nah, ketika seperti ini nggak jauh beda sama contoh yang pertama tadi.
pertemuan pertama tadi. Lihat, perhatikan bahwa saya harus menyelesaikan formula ini. Kita selesaikan dulu yang bagian paling dalam ini. Kalau ngelihat bentuk kayak gini, maka ingat lagi, kalian punya formula standar seperti ini kan? Sum of 1. Langsung pakai aja. Oh, kalau kayak gitu, saya bisa selesaikan formula sum yang di dalam, yang paling dalam. I sama dengan, ini tetap saya tulis yang nomor yang paling luar, nggak saya utak-atik, nggak saya ubah. Saya selesaikan yang dalam dulu. Berarti ini adalah rumusnya U minus L tambah 1. Berarti saya pakai N minus 1, saya kurangi L, L-nya adalah I plus 1, U minus L ditambah 1. Gitu ya. Maka saya akan punya N minus I minus 1. Gitu ya. Bisa ya. Selesai di sini? Sebentar, saya berhenti dulu. Kok lampunya gelap? Ada yang bertanya? Ini kan minus I, minus 1 sama plus 1 kan habis. Berarti tinggal minus 1 di sini. Bisa ya? Oke, saya lanjutin. Kan ini belum selesai nih. Cn kita kan harus dalam bentuk fungsi terhadap N. Ini kan masih ada formula sigma. Maka kita harus selesaikan. Saya bawa ke sini ya. Saya selesaikan lagi. Sum kita bentuknya kayak gini nih. Nisa. Suara kamu itu loh. Begini loh aja dari rumah. Interupsinya. Baik, kita mulai lagi. Sum of N minus I minus 1. Kita masih harus selesaikan ini. Kita lihat, kok bentuk sumnya nggak ada yang mirip sama formula yang kita punya. Baik itu sum of 1 atau sum of I. Tapi lihat, ini ada I di sini. Saya bisa bawa dia ke sini. Maka, supaya saya bisa punya bentuk seperti ini, saya pecah dia menjadi N minus 1 dikurangi I. Batas atas, batas bawah tetap N minus, saya pecah jadi seperti ini, N minus 1 dan I. Pakai yang mana sih Bu itu? Pakai yang ini. Pakai R2, aturan yang kedua, rule yang kedua. Kalau saya punya sum of AI plus BI, sesuatu variabel terhadap I di sini ya. Ini kan I di sini. Nilai A dan B itu sangat bergantung pada I. Maksudnya seperti itu. Kenapa I sih Bu? Karena I-nya dipakai sebagai patokan dalam fungsi formula sumnya seperti itu. Maka saya bisa pecahkan seperti ini. Jadi yang saya lakukan mengikuti rule nomor 2. Jadi ini ngikutin rule nomor 2. R2. Gitu ya. Saya pecah seperti ini. Bisa diikutin? Bisa ya? Nah, saya lanjutin lagi. Kalau kayak gini berarti lihat. Yang di sini itu udah mirip dengan aturan sum, formula sum yang kedua. Sum of I ya, sum of I, batas bawahnya sama 0, batas bawahnya sama 0, saya bisa pakai ini. Nah, maka saya bisa ubah dia, yang ini nanti menjadi seperti ini. Lalu yang ini kayak gimana gitu kan? Ini nanti akan diubah jadi seperti inilah ya. Yang ini gimana nih? Bentuk sumnya nggak ada yang mirip-miripnya nih. Sum of N-1. Gimana Bu caranya? Ini saya pecah lagi. Saya pecah dia menjadi N-1-nya saya anggap sebagai konstanta, saya pakai aturan yang R1 ini. Sum of C, AI, C-nya saya bawa ke depan, saya kalikan dengan sum of AI. Ini saya ubah jadi seperti ini. I sama dengan 0 dan N-2. Bisa diikutin? Saya kasih kotak deh ya, ini yang merah menjadi seperti ini. Pakai yang mana sih Bu? Ini pakai R1. R1 yang ini ya. Ini saya ubah menjadi sum of I, pakai yang ini. Yaitu rumusnya N kali N plus 1 dibagi 2. Berarti saya pakai N kali N plus 1 dibagi 2.
Saya berhenti dulu. Ada yang bingung? Kenapa N-2? Karena di sini batas atasnya min 2 ya, N-2 ya. Kalau di sini, saya pakai N kan karena batas atasnya adalah N. Jadi N kali N plus 1 per 2. Karena saya di sini batas atasnya adalah N-2, maka N-2-nya saya anggap sebagai N. Sini saya tambahin 1 nih. Supaya ikutin polanya ini aja, gitu ya. Selesai. Ini saya pakai S2, jadi kayak gini. Ini saya pakai S2. Oke, saya lanjutin lagi. Lihat, ini ada bentuk sum of 1. Sum of 1, pakai lagi, U minus L tambah 1. Berarti, di sini saya tuliskan dulu, N-1 nggak berubah. Sum of 1, N-2 minus 0 ditambah 1. U minus L ditambah 1. Pakai rumus S1 ya. Jadi kayak gini. Ini adalah U, ini adalah L plus 1. Minus, jadi berapa ini? N minus 2 kali N minus 1 per 2. Sama dengan berapa? Lihat ini. Ini akan menjadi N minus 1 kuadrat ya. Dikurangi N minus 2, N minus 1 per 2. Saya bisa menyederhanakannya menjadi, lihat mereka sama-sama punya komponen N minus 1. Saya taruh ke depan, saya kelompokin, saya bisa buat N minus 1 dikurangi setengah dari N minus 2. Bisa ya? Ini saya sederhanakan aja. Saya kelompokin ya. Maka saya akan punya berapa tuh? N minus 1, ini kan bisa nih. Ini N minus setengah N kan jadi setengah N ya. Min 1 plus 1 habis. Jadi dari sini saya akan punya setengah N. Gitu kan dari sini. Maka saya punya setengah N kali N min 1, jadi berapa tuh? Setengah N kuadrat minus setengah N, nah gitulah ya. Ini adalah CN kita. Udah tuh, selesai. CN kita seperti ini. CN. Seperti ini. Nah, dia adalah elemen dari, atau mirip dengan setengah N kuadrat. Iya. Saya bawa ke atas ya, habis halamannya. Di mana setengah N kuadrat ini elemen dari big O N kuadrat. Lihat, setengah N kuadrat. Kenapa diambil cuma setengah N kuadrat? Untuk menentukan kompleksitas waktu. Karena biasanya kita ambil yang ordernya paling besar. Lihat lagi materi kuliah sebelum UTS. Ada tuh di slide-nya seperti itu. Kalau kita punya berbagai nilai N di sini, untuk menentukan efisiensi kelasnya atau kompleksitas waktu asimptotiknya, ambil yang ordernya paling besar, paling dominan. Maka adalah N kuadrat. Maka dia kelas efisiensinya adalah setengah N kuadrat. Belum selesai ini ya, saya mau ngasih kesimpulan, saya wrap up nanti. Dari hitungan ini dulu, ada yang mau ditanyain dulu? Nggak usah malu ya kalau nanya. Permisi Bu, mau nanya Bu. Yuk. Itu dari yang N-1 kuadrat ya? Baris ke berapa tuh? Baris ke 3 dari bawah. Yang ini? Ya, itu ke bawahnya itu gimana ya Bu? Tadi saya kurang fokus. Oke, lihat-lihat. Ini kan N-1 kuadrat, di sini juga N-1 ya. Ini kan saya kelompokin aja. Ini kan kalau kamu pecahin, yang bagian ini kalau kamu pecahin, akan jadi seperti ini juga. N-1 ke N-1 ke N-1 kuadrat, saya kurangi dengan N-1 kali setengah N-2 kan. Ini saya kelompokin aja. Kalau kalian pakai cara lain, juga nggak masalah sih. Ini di N kuadrat minus 2 plus 1 boleh, tapi jadi susah ya kayak gitu.
Jadi mau dijabarin ini salah satu caranya supaya gampang. Kalau biasanya nemu kayak gini, biasanya kalian faktorin dulu kan. N kuadrat minus 2N plus 1 gitu kan. Terus ini juga dikuadratin gitu kan. Nah, itu lebih rumit. Ya nggak apa-apa sih, bebas. Bebas ya. Bisa ya? Oke, Bu. Nah, Makasih, Bu. Oke. Ada yang lain? Pertanyaan bagus. Nah, saya mau ngasih wrap up di sini. Coba lihat lagi algoritma kita. Mana algoritmanya? Saya ganti kamera dulu. Kita lihat lagi algoritmanya ya. Oh, ini dia. Yang saya tuliskan tadi di kuliah, di coret-coretan tadi ya, itu ada di slide sebenarnya. Nah, saya pengen kalian memperhatikan ini dulu. Saya hapus dulu coret-coretan di sini supaya kalian bisa melihat. Kalau kalian masih ingat, dulu banget pada saat kita membahas awal-awal tentang kompleksitas waktu, saya pernah bilang, kalau nemu algoritma yang for-nya bercabang dua seperti ini, di dalam for ada for, di dalam while ada while, kayak gitu ya, maka umumnya kompleksitas waktunya akan seperti ini, N kuadrat. Saya bilang kayak gitu. Tapi saya nggak ngasih alasannya kan, kok bisa dapat kayak gitu, ya kan? Saya bilang itu adalah konsep umum. Nah, di materi hari ini, kalian sudah menemukan caranya, bagaimana menemukan big O N kuadrat dari algoritma seperti ini. Gitu ya. Makanya kenapa topiknya disebut dengan analisis matematis. Gitu ya, jadi pemahamannya sudah komplit sekarang. Nanti kalau for-nya ada 3, di dalam for ada for lagi, sama juga kira-kira N pangkat 3. Tapi dengan seperti ini kalian sudah tahu cara mendapatkannya gimana. Ya kan? Kalau misalnya kalian kerja ditanya bosnya, ini kompleksitas algoritmanya gimana, running time-nya gimana? Ya pokoknya N kuadrat Pak. Tapi kalian nggak bisa menjelaskan. Jadi materi hari ini adalah memberikan reasoning, penjelasan kenapa kok kita bisa menyatakan algoritma seperti ini, kompleksitasnya adalah N kuadrat. Gitu ya? Oke. Saya harap kalian sudah paham, meskipun ada beberapa yang mungkin masih paham sedikit, nah nggak apa-apa. Nah, saya pengen kalian, ini sudah ada di slide juga, yang saya jelasin tadi ya, ada di slide, saya kasih penjelasan ini dapat dari mana, kayak gitu, sama aja. Nah, setelah ini saya pengen kalian mengerjakan beberapa soal dari yang jadi PR, karena saya pengen nunjukin sesuatu di situ. Nah, yang saya tunjukin di layar ini adalah beberapa formula yang mungkin akan berguna, yang dapat kalian gunakan untuk mengerjakan PR, gitu ya. Jadi ada log, kalau nemu log seperti ini, maka lihat aja rumusnya, jadi seperti apa. Ini kalau kalian sudah hafal sih bagus banget. Ini kan pelajaran apa? SMA ya? Atau kalkulus? Nah, atau beberapa formula sum. Yang tadi kalian pelajari hanya 2, nomor 1 dan nomor 2. Sum of 1 dan sum of I. Nanti kalian akan menemukan sum of I kuadrat, atau sum of I pangkat K, sum of A pangkat I, dan seterusnya. Nah, ini bisa dipakai ya, gitu. Jadi tinggal pakai aja. Terus ada juga, kalau kayak gini, sum of C kali AI. Nah, tadi kita baru belajar yang, baru pakai yang 1 dan 2. Ada juga yang kayak gini. Nomor 3 dan 4 gitu ya, nanti silakan dipakai gitu, nggak untuk dihafal sih. Baik, sekarang giliran kalian yang latihan. PR-nya ada 5, sudah ada di LMS, nanti kalian kerjakan di situ, tapi saya pengen kalian mengerjakan di sini untuk latihan. Pakai Jamboard yang tadi lagi, kerjakan C, D, dan E. C, kalian sudah tahu lah ya, sum of 1, D, sum of I, batas atas, batas bawahnya agak berbeda. Sama yang E, sum of I kali I plus 1. Yuk, kerjain ya. Saya pengen tahu, kalau kalian salah, salahnya nanti di mana.
Masih ada sekitar 30 menit waktu kita. Kerjain di whiteboard tadi ya, Jamboard. Whiteboard tadi dihapus dulu, dipakai lagi. Latihan ya, latihan. Nanti kalau kalian salah, saya kasih tahu salahnya di mana. Di rumah sedang mati listrik, aduh kasihan. Pakai HP, susah juga ngetik pakai HP. Ya, ya apa-apa. Saya stop presenting dulu. Sambil kalian mengerjakan, saya mau nunjukin, ini. Enggak, ini bukan PR kalian, bukan. Saya pengen nunjukin bahwa anak-anak ini adalah soal-soal untuk anak SMP. SMP udah belajar kayak gini. Insertion sort, bubble sort, merge sort, traveling salesman problem, itu kan kuliah kalian ya, di analisis algoritma. Ini adalah kartu bebras. Jadi aktivitas saya di luar kuliah adalah ngajarin anak-anak SD sampai SMA seperti ini. Tapi nggak pakai nama informatika. Nah, kalau kalian nggak paham, kalah sama anak SMP nanti. Anak SMP udah belajar kayak gini. Coba ya. Apa sih itu, Bu? Ini nih namanya ini. Bebras card. Computational thinking. Cari tahu ya. Anak SMP udah belajar ginian. Udah pengen nunjukin itu doang. Jangan kalah sama anak SMP. Yuk, kerjain. Tadi intermezzo aja. Mana kita lihat Jamboardnya? C, D, dan E ya. Wah, udah ada yang cepat ngerjainnya. Yuk. Kerjakan, nanti saya kasih tahu salah di mana, kenapa salah. Soal C, D, dan E. Sorry, saya salah present. C adalah sum of 1, batas bawah I sama dengan 3, sampai N plus 1. C, D, dan E. Itu aja dulu.
Permisi, Bu. Permisi, Bu. Halo? Saya kasih lihat ya. Bu, permisi, Bu. Yuk, gimana? Iya, saya mau nanya, Bu. Ini Jamboard saya masih butuh akses, Bu. Padahal minggu kemarin udah pernah pakai Jamboard. Yang lain gimana? Oh, harus pakai ini SSO kalau Jamboard. Udah, Bu. Udah. Udah pakai SSO. Yang lain bisa kan tapi ya? Siapa sih? Sebentar. Kamu namanya siapa? Khairu. Kenapa nggak bisa? Harusnya semuanya bisa sih. Karena aksesnya bebas. Sebentar. Coba kamu kirim email kamu di chat. Saya penasaran. Khairul Wafik bukan? Iya, Bu. Namanya Khairul Mahmudi. Khairu. Ada emang Khairul Wafik ya? Iya, Bu. Bentar. Coba lagi. Harusnya Jamboardnya bisa. itu yang di attachment kan, Bu? Yang di kolom chat. Yang di chat tuh ada tuh. Iya. Coba klik lagi sekarang. Harusnya udah bisa. Bisa akses. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Oke, makasih, Bu. Thank you. Saya mau kasih lihat. Nisa. Please Atullah. Jamboardnya belum saya share dulu. Google Meet-nya saya mana ini dia. Udah ya, kita coba bahas ya. Nanti di akhir kuliah saya mau nunjukin apa yang membuat saya sibuk beberapa hari ini. Saya lagi ngurusin lomba anak-anak SD sampai SMA. Informatics Live. Informatics Live. Bentar ya. Kita bahas dulu ya. Yuk. Dari board 1 kosong board 2. Susah nulisnya ya. Yang nomor 1 bisa ya. Yang C bisa ya. Ini nggak boleh ada di sini. N plus 1 minus 3 plus 1. Report your change. Oke. Yang nomor 2, yang D. Nah, yang D ini biasanya pada terjebak tuh, lihat. Kenapa saya bilang terjebak ya di sini?
ini kan I-nya sama dengan 3 ya, batas bawah. Sementara di formula standarnya itu I-nya adalah kalau nggak 0 atau 1 kan. I-nya sama dengan 0 atau I sama dengan 1. Nah, berarti kalian harus ubah dulu nih. Jadi di sini bukan gini ya. Nah, meskipun nanti pada akhirnya big O-nya sama aja, tetap N kuadrat. Tapi bedanya cuma di sininya aja, pas ngitung di sininya. Karena di sini adalah I3. Kelas efisiensinya sama, tapi CN-nya agak beda. Jumlah basic operation yang dieksekusi. Itu ya. Ini, nah saya bilang ini, nah ini agak jebakan. Saya pengen lihat ada yang bisa nggak. Yang I kali I plus 1. Oke, ini belum selesai. Ini udah bisa. Yang kuadrat mana? Udah ya. Nah ini yang saya bilang. Lihat, perhatikan yang batas bawahnya, lower bound-nya, I sama dengan 3. Sementara yang kita punya di rumus standar itu, I-nya kalau nggak 0 atau 1. Sementara di sini 3. Maka kalian harus ubah dulu. Sama ya, pada terjebak juga kan. Ya ini dia. Oke, ini bener nih. Nah. Kalau ada kayak gini, ya, I kuadrat plus I. Maka kita bisa pisahkan menjadi I kuadrat dan I. I kuadrat tadi ada ya, di slide saya tunjukin. Kalau ada sum of I kuadrat, nah kita tinggal ikutin aja rumusnya. Dia menjadi seperti ini. Dan sum of I, tinggal ikutin aja. Jadi deh, kalau kayak gini maka kelas efisiensinya adalah yang ini. Ambil yang orde paling besar. Setengah N pangkat kubik. Seperti itu. Bisa ya? Ini nih, benar nih yang E. Yang ini udah oke. Gitu ya. Udah bisa tuh. C, D, E. Oh, ini dia. Ini juga benar. Ini ya, saya pengen kalian sengaja tahu sini. Jadi selalu kembalikan formula sum-nya ini ke dalam bentuk-bentuk yang sudah diketahui. Kan tadi ada panduan rumusnya tuh. Sum of 1, sum of I, ini kan. Sum of I, sum of 1. Nah, kita juga punya sum of I kuadrat yang saya tunjukin sekilas tadi di slide. Ada tuh. Kalau sum of I kuadrat jadinya seperti apa? Tinggal ikutin aja. Jadi, kalau kalian menemukan suatu formula terbuka seperti ini, ubah ke dalam bentuk yang ada di rumus standar. Ubah ke dalam bentuk seperti ini. Contoh lagi, gitu ya, bisa ya? Oke, bisa tuh. Ini juga bisa, oke. Oke lah. Misi tercapai. Paham ya? Bisa ya? Jadi nanti silakan kalian lanjutkan sendiri mengerjakan PR-nya. Nah, saya menunjukin. Bisa difahami ya dalam pertanyaan? Silakan lanjutkan, ada 5 soal. Sebagian tadi sudah kalian kerjakan, tinggal disalin. Wait, mau saya hilang. Oh, ini dia. Nah, ini dia. Beberapa soal di PR sudah kita bahas sebenarnya di kuliah, tinggal kalian salin. Tujuannya adalah kalian terampil mengenali berbagai formula sum standar. Kalau ada bentuk kayak gini, ada bentuk seperti ini, ubah ke dalam bentuk standar yang kita punya. Di sini. Kira-kira mana yang sesuai di sini nih? Gitu ya. Sum of 1 kah, sum of I kuadrat, sum of I pangkat K, atau A pangkat I. Perhatikan, kenapa sih pakai I? Karena I jadi batas bawah. Jadi selalu dalam I. I dalam batas bawah. Gitu ya. Gitu. Kemudian sama nomor 2 udah pakai log-logan, ada log di sini. Nah, ini supaya kalian terampil menggunakan formula-formula standar. Dan kemudian yang berikutnya diberikan 3 algoritma iteratif non rekursif, sama kayak tadi yang sudah kita lakukan di kuliah. Algoritma ini ngapain, basic operation-nya apa, kemudian berapa kali basic operation yang dieksekusi, terus efisiensi kelasnya apa. Cari CN dan
asymptotic efisiensi kelasnya, gitu ya. Ini lihat algoritmanya ada yang for. Ini tadi udah ya misteri ya, udah kita bahas. Kemudian ini seperti ini ada for-nya cuma 1 dan ini for-nya ada 2. Nah kayak gitu. Coba cari tahu ya. Tuh, ini nggak susah. Ya layaknya chef atau tukang masak yang ahli, dia harus banyak latihan masak, maka kalian juga gitu harus banyak latihan ya. Kalau kalian nggak latihan, gimana caranya jadi terampil? Nggak bisa. Terakhir, saya pengen nunjukin sesuatu ke kalian. Ini bukan bagian dari kuliah. Iseng aja. Ini adalah soal-soal buat anak SMA nih. Ini adalah diagram pertemanan berang-berang. Dua berang-berang berteman jika dihubungkan sebuah garis. Tentukan siapa yang akan mendapat hadiah dari Tom. Anda bisa jawab. Ini adalah soal-soal computational thinking namanya, ya. Contoh soal yang lain. Lihat, nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya, all by logic. Perhatikan soalnya dan gunakan logika untuk menyelesaikannya. Ini yang saya coba bantu ajarkan ke anak-anak SD dan SMP. Nah, ini adalah basis dari informatika sebenarnya. Ini juga. Nggak ada rumusnya. Anak-anak belajar seperti ini. Ini untuk anak SMA. Kalau kalian nggak bisa ngerjain, kalian kan udah kuliah. Gitu ya. Ini lucu. Soal untuk anak SD lebih lucu-lucu lagi. Gitu. Ya, tujuannya supaya kualitas anak-anak bangsa kita lebih pinter, lebih bisa berpikir logis, lebih bisa berpikir kritis gitu ya. Karena kalian terbiasa kalau misalnya dikasih soal langsung mikir ini rumusnya apa ya gitu kan. Kalau soal matematika, fisika, kimia ini rumusnya apa? Sedangkan soal-soal seperti ini nggak pakai rumus. Berpikir aja menggunakan logika, mengasah logika, gitu ya. Nah ini kesibukan saya selain kuliah, selain ngajar, selain di kampus. Ini ngajarin kayak gini ke anak SD sampai SMA. Ada komunitasnya sendiri. Gitu. Nah itu intermezzo aja. Bahwa ya seperti itulah dunia. Baik, ada pertanyaan terakhir? Gak ada ya? Maksa nggak ada. Bisa ya? Jadi kesimpulan kuliah kita hari ini, pemahaman kalian akan analisis kompleksitas algoritma udah semakin utuh sekarang. Jika diberikan suatu algoritma, kalian sudah mulai bisa menganalisis bagaimana mendapatkan kompleksitasnya atau efisiensinya kan ya. Tapi ini baru algoritma iteratif atau non rekursif. Masih ada algoritma rekursif. Beda Bu ya caranya, beda. Jadi yang pakai sum tadi, pakai formula sum itu hanya untuk algoritma iteratif. Kalau pakai rekursif nggak bisa pakai sum, ya kan? Nah, jadi sekarang makanya saya bilang pemahaman kalian akan mata kuliah ini sudah mulai agak full, sudah mulai agak terbentuk. Dulu belajar tentang CN, TN, ada Big O, Big Theta, Big Omega. Nah sekarang kita pakai semua konsep itu, diberikan suatu algoritma, kalian sudah bisa menentukan ini efisiensinya seperti apa. Kalian udah bisa untuk analisis, gitu ya. Nggak ada yang rumit, nggak ada rumus yang rumit, tinggal pakai aja. Gitu. Dan ini by logic, semuanya pakai logika. Bisa ya? Oke, saya tunggu submission PR-nya. Udah ya, minggu depan kita masih bahas topik yang sama dengan beberapa contoh yang berbeda, studi kasus yang berbeda. Sampai akhir kuliah kita akan membahas seperti ini. Berbagai algoritma, berbagai kasus algoritma, gitu ya. Baik, sebagai info, minggu depan saya akan post deskripsi tugas besar. Gitu ya, nanti di LMS biasa, infonya akan saya cantumkan di situ. Sekarang sedang saya susun deskripsinya, nggak susah. Ya, nggak jauh-jauh dari analisis algoritma juga. Baik, terima kasih atas perhatiannya.
silakan kerjakan PR-nya dengan baik. Kita lanjutkan diskusi di LMS ya. Kalau saya nggak nyaut, tolong dicolek. Bu, itu saya udah nanya, kok Ibu nggak jawab sih Bu? Gitu. Karena LMS nggak ngasih notifikasi ke email atau nggak ngasih notifikasi ke kami, ya kan? Bahwa ada yang posting di forum, nggak ada notifikasi seperti itu ke email saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan ya, kerjakan PR-nya. Kita diskusi lagi nanti di LMS. Baik, terima kasih. Saya tutup kuliahnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.